Oke, halo semuanya. Kenalin aku Nurul. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tutorial presentasi penelitian. Nah, bagian pertama ini mengenai structure. Jadi bagian apa aja sih yang akan kalian masukin ke presentasi kalian? Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa kalian masukin ke presentasi kalian, mulai dari introduction, isu, input, method, analysis, recommendation, dan summary. Structure-nya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tuh, ini tuh sebenarnya sama dengan laporan yang udah kalian bikin untuk alurnya. Tapi di sini, kalau kalian lihat, nggak perlu ada dasar teori. Jadi, jelaskanlah hal-hal yang penting atau proses-proses pada penelitian yang udah kalian lakuin dengan baik. Nah, ini sekarang kita bahas satu-satu ya, guys. Yang pertama adalah introduction. Jadi pada bagian ini kalian jelasin mengapa kalian melakukan penelitian ini. Jadi di dalamnya ini, di dalam introduction bisa ada latar belakang. Nah, yang perlu diingat juga di sini, guys. Jadi untuk penamaan itu nggak harus banget kalian namain persis, misalnya introduction gitu ya. Semuanya dinamain introduction, nggak harus. Tapi juga bisa kalian bikinnya misalnya langsung aja gitu. Latar belakang, isinya ini, tujuan penelitian isinya ini. Nah, latar belakang dan tujuan penelitian itu termasuk ke dalam tahapan introduction yang aku jelasin ini. Jadi ini nggak mutlak harus judulnya sama persis, yaitu introduction, nggak mutlak. Nah, selanjutnya setelah bagian introduction, kita masuk ke isu. Isu itu fokus ke masalah. Jadi masalah-masalah apa yang ingin kalian selesaikan. Terus dari masalah ini produk apa sih yang kalian bangun? Nah, itu dijelasin deskripsi produknya di bagian ini. Lanjut ke input. Input itu lebih ke data-data yang kalian pakai untuk penelitian ini. Jadi ini ada lebih detailnya bisa kalian baca di sini ya, apa yang bisa kalian masukin di bagian input. Terus selanjutnya masuk ke metode. Metode itu lebih ke metode yang kalian gunain. Misalnya untuk aktivitas ini kalian menggunakan metode ini. Nah, itu jangan lupa dijelasin di PPT kalian. Setelah itu masuk ke analisis. Analisis itu lebih detail mengenai yang kalian buat di metode. Misalnya nih, di metode kalian setelah kalian olah metode tersebut dapat hasil A persen gitu. Nah, A persen ini maksudnya apa? Pengertiannya apa? Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Itu dijelasin di bagian analisis ini. Ntar kalau misalnya hasil kalian juga nggak sesuai dengan teori, itu dijelasin juga kenapa kira-kira nggak sesuai hasilnya. Terus untuk yang tadi ya guys, untuk input, metode, analisis, itu nggak harus one by one kalian susun, maksudnya input dulu, terus metode dulu, analisis dulu, itu nggak harus one by one, tapi kalian juga bisa secara paralel menjelaskannya. Misalnya, untuk aktivitas A, input yang kalian pakai adalah ini, metodenya ini, hasilnya ini, terus langsung kalian jelasin maksud hasil dari metode ini adalah bla 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 bla. Nah, itu dalam satu slide misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa dijelasinnya seperti itu. Jadi nggak harus satu slide analisis, satu slide metode, satu slide data, itu nggak harus mutlak kayak gitu ya. Jadi kalian cobalah susun dengan baik, karena perlu diingat bahwa presentasi kita itu ada batas waktunya. Terus lanjut, yaitu bagian recommendation. Recommendation ini apa aja sih yang akan kalian lakuin setelah penelitian? Jadi berupa saran gitu, saran untuk penelitian selanjutnya. Atau apa sih yang harus perusahaan lakukan setelah penelitian ini dilakuin gitu. Yang terakhir, ada summary. Nah, jangan lupa, kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitian. Nah, untuk kesimpulan ini, baiknya kalian bikin per poin aja, biar lebih jelas dan enak dilihat. Oke, ini ada beberapa catatan ya teman-teman. Jadi ini yang aku jelasin bukan merupakan struktur baku, tapi hanya sebagai acuan. Jadi yang udah aku jelasin ini strukturnya, jangan lupa dimasukin ke bagian PPT kalian. Jangan lupa dimasukin isi-isinya di PPT kalian. Tapi apakah namanya harus sama persis? Itu enggak ya. Itu disesuaikan lagi ke kalian. Bagaimana cara menyusun kontennya dengan baik, atau enaknya gimana sih biar efektif si penyampaiannya itu juga bisa disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing nih. Terus ini juga ada text note ketiga nih, cukup masukin apa yang ada pada laporan kalian dan sesuaikan dengan susunan laporan. Jadi ini disesuaikan lagi nih. Misalnya penelitian pertama pasti beda kan dengan penelitian kedua, susunan laporannya. Jadi itu perlu disesuaikan lagi.
Jadi poin penting di sini adalah buatlah presentasi yang secara terstruktur. Jadi orang ngerti gitu apa yang kalian jelasin. Karena nanti kalau misalnya detail banget, itu pasti mereka bakal lihat ke laporan. Tapi pas waktu ngelihat kalian presentasi, mereka jadi lebih tergambar, oh penelitiannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi itulah output yang diharapkan. Nah, begitu teman-teman untuk struktur yang presentasi. Semoga struktur ini ngebantu kalian untuk menyusun presentasi ya. Terima kasih.